Hai, selamat datang di Cerita Nurjana. Di sini, cerita Nurjana bukan tentang sensasi, tapi tentang nyata, tentang kita. Dan kalau kamu pernah merasa sendiri dalam badai rumah tanggamu, percayalah, kamu tidak sendiri. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap malam, Cerita Nurjana akan menemanimu dengan kisah-kisah yang mungkin adalah kisahmu juga. Episode 6. Ketika Rian mulai merasa diawasi. Sudah 2 hari aku bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Rian tetap dengan rutinitasnya yang palsu. Pulang malam, senyum dingin, dan alasan-alasan yang sudah tak orisinil lagi. Tapi bedanya sekarang, aku bukan lagi istri yang menunggu jawaban. Aku sedang mengumpulkan senjata. Pagi itu, dia duduk di meja makan seperti biasa. Matanya sembab. Mungkin kurang tidur, atau mungkin dia mulai gelisah. Kenapa ngeliatin aku terus, Rin? Tanyanya, tanpa menatap langsung. Aku tersenyum kecil, datar. Enggak apa-apa, lagi pengen ngeliatin kamu aja. Jarang-jarang kan kamu sarapan di rumah belakangan ini. Rian hanya mengangguk singkat, lalu mengalihkan pandangan ke ponselnya. Tapi, aku bisa lihat, tangannya sedikit gemetar saat menyentuh layar. Dia cepat-cepat memasukkan ponsel ke saku. Aku tahu, dia mulai merasa tidak aman. Malamnya, saat dia mandi, aku memeriksa dashboard mobilnya. Mobil yang biasa ia pakai untuk dinas. Aku menemukan struk tol, tapi bukan rute dari Krianer ke luar kota seperti yang biasa ia bilang. Struk itu mencatat jam tempuh dari arah ke luar kota, tapi menuju ke dalam kota. Arah ke sebuah apartemen di tengah kota yang cukup elit. Aku ingat, Siska pernah memposting foto pemandangan malam kota dari balkon apartemen di Instastory-nya. Apartemen itu ternyata memang benar ada. Dan Rian pernah ke sana. Aku masuk ke kamar malam itu, membawa teh hangat seperti biasa. Tapi kali ini aku menatap matanya lekat-lekat saat menyerahkannya. Dia terlihat canggung. "Kenapa, Rin?" tanyanya. Aku tersenyum. "Enggak, Papa. Cuma pengen tahu. Kamu masih nyaman bohong sama aku?" "Enggak." Wajahnya langsung tegang. Teh di tangannya hampir tumpah. Tapi aku langsung berlalu begitu saja tanpa menunggu jawabannya. Episode 7. Aku menanyakan satu nama dan dunia kami. Mulai retak malam itu hujan turun deras. Petir bersahutan di luar jendela, seolah langit tahu bahwa malam ini akan ada badai lain di dalam rumah kami. Rian baru pulang pukul 11 malam. Bajunya sedikit basah. Wajahnya letih, tapi ada gelagat tegang yang tak bisa ia sembunyikan. Aku menunggunya di ruang tamu, duduk tenang sambil memeluk map coklat yang sudah berisi semua bukti. Dia melihatku dengan heran. "Belum tidur?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Belum. Soalnya ada yang perlu kita omongin." Dia mengangguk pelan, lalu duduk di sofa seberangku. Aku membuka map itu, lalu meletakkan beberapa lembar cetakan foto dan tangkapan layar di meja. Rian langsung membeku. Tangannya mengepal. Mulutnya membuka, tapi tak ada suara keluar. "Siska, siapa toh?" tanyaku pelan. "Henning." Aku tak butuh dia menjawab sebetulnya, karena jawabannya sudah jelas. Tapi tiba-tiba, alih-alih minta maaf, Rian tertawa kecil. Getir. Nyaris sinis. "Kamu ngintip HP-ku, Rin?" "Enggak. Aku cuma buka mataku." Dia berdiri, mondar-mandir seperti orang gelisah. Lalu akhirnya ia berkata pelan, nyaris seperti bisikan. "Aku capek, Rin. Capek hidup begini terus." Hatiku mencelos. "Begini terus? Maksudnya, hidup bersamaku? Capek jadi kepala rumah tangga?" tanyaku lirih. Dia tidak menjawab, tapi sikapnya mulai berubah. Wajahnya terlihat penuh beban, bukan sekadar rasa bersalah karena perselingkuhan. Ada sesuatu yang lebih berat dan lebih gelap. Lalu ia berkata, "Aku nggak nyangka kamu bisa nemuin ini semua. Tapi, itu belum semuanya." Aku menatapnya tajam. "Maksud kamu?" Dia diam beberapa saat, lalu akhirnya menunduk. "Rin, aku punya masalah. Masalah besar. Dan bukan cuma soal Siska. Dan disitulah
Segala asumsi tentang perselingkuhan menjadi kabur. Karena ternyata yang dia sembunyikan jauh lebih dalam dari sekadar hubungan gelap. Episode 8. Rahasia yang lebih besar dari selingkuh. Aku duduk mematung di ruang tamu. Rian berdiri dengan tangan di kepala, mondar-mandir seperti sedang mengejar waktu. Matanya tak pernah benar-benar menatapku. Mungkin karena malu, atau karena takut aku akan pergi setelah semua yang akan dia katakan. Aku pinjam uang, Rin. Aku menoleh perlahan. Pinjam uang? Ke siapa? Dia terdiam. Nafasnya berat. Orang, katanya pelan. Orang yang gak main-main. Bunga pinjamannya gila-gilaan. Tapi waktu itu aku kepepet. Aku tak langsung merespons. Di kepalaku, ratusan pertanyaan berputar. Kapan? Untuk apa? Kenapa aku gak tahu? Kenapa gak bilang dari awal? Tanyaku. Rian menatapku. Untuk pertama kalinya malam itu, matanya langsung ke mataku. Karena aku tahu kamu pasti bakal larang. Kamu pasti bakal kecewa. Lalu dia mulai bercerita tentang bisnis kecil yang coba dia rintis diam-diam setahun lalu. Tentang kerjasamanya dengan seorang rekan lama yang ternyata penipu. Tentang modal yang hilang puluhan juta rupiah dan hutang yang ditutup dengan hutang baru. Sampai akhirnya bunga menggulung dan utang menumpuk hampir 100 juta rupiah. Dan Siska? Dia bukan cuma selingkuhan, Rin. Dia juga penolong. Dia yang kenalin aku sama pemodal itu. Darahku seolah berhenti mengalir. Jadi, kamu jual kehormatan demi keluar dari masalahmu? Dia diam. Kamu tidur sama perempuan itu? Biar bisa bayar hutang? Rian memalingkan muka. Itu cukup sebagai jawaban. Aku berdiri. Dunia rasanya bergeser dari porosnya. Bukan hanya karena dikhianati sebagai istri, tapi karena semua ini bisa menyeretku dan anak-anakku ikut tenggelam dalam lumpur kebusukan yang tak pernah kuminta. Rin, aku bakal selesain semua ini. Aku janji. Tapi aku butuh waktu. Aku menatapnya, bukan sebagai istri, tapi sebagai ibu dari anak-anaknya. Waktu? Aku gak yakin kita masih punya waktu, toh. Episode 9. Aku harus lindungi anakku meski itu artinya melawan suamiku sendiri. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk menyiapkan sarapan, tapi untuk mengemas baju anak-anak secara diam-diam. Suara koper yang digeser perlahan-lahan terasa seperti jeritan sunyi dalam hatiku. Semalam, aku tidur bersama anak-anak. Rian di ruang tamu. Tidak ada percakapan, tidak ada pelukan selamat malam. Hanya dingin. Seperti ada jurang yang sudah tak bisa dijembatani. Sambil membereskan tas kecil milik Raihan, anak kami yang masih kelas 2 SD, aku memandangi wajahnya yang masih tertidur pulas. Ma, kita mau liburan, ya? Tanyanya pelan saat terbangun. Aku tersenyum, menahan air mata. Iya, Nak. Kita mau ke rumah nenek dulu. Beberapa hari aja. Bohong kecil yang kulakukan untuk menyelamatkan mereka. Siangnya, setelah memastikan Rian pergi ke Krianer, aku langsung membawa anak-anak ke rumah ibuku di pinggiran kota. Tidak jauh, tapi cukup untuk membuat jarak. Di rumah ibu, aku akhirnya bercerita. Semua. Tanpa menyisakan satupun kebohongan. Ibuku menangis. Tapi tangisnya bukan hanya karena Rian berselingkuh, atau karena utang yang menggunung. Ia menangis karena aku selama ini diam dan terus berpura-pura baik-baik saja. Rina, kamu harus kuat, tapi bukan kuat karena bertahan. Kuat karena berani keluar dari lingkaran ini. Hari berikutnya, aku mendatangi seorang kenalan lama, mantan teman kuliah hukum yang kini jadi pengacara keluarga. Kalau utang itu menggunakan data atas nama kamu atau anak-anak, kamu bisa kena dampaknya. Apalagi kalau mereka pakai penagih lapangan, katanya. Itu yang kutakutkan. Bahwa satu kesalahan Rian bisa menghancurkan seluruh masa depan anak-anakku. Kamu mau bercerai? Tanyanya. Aku terdiam. Aku nggak tahu. Tapi yang pasti, aku harus lindungi anak-anakku. Mulai sekarang, aku nggak bisa lagi diam demi mempertahankan status sebagai istri. Karena ternyata, yang lebih penting,
adalah peranku sebagai ibu. Episode 10. Dia datang mencari kami, tapi bukan sebagai suami yang menyesal. Sudah 3 hari aku dan anak-anak tinggal di rumah ibu. Hari-hari berlalu dengan hati waspada. Setiap suara kendaraan yang berhenti di depan pagar, setiap notifikasi dari ponsel membuatku waspada karena aku tahu cepat atau lambat Rian akan datang. Dan hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Jam 7 malam, langit baru saja turun hujan. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan pagar rumah ibu. Suara helm yang dibuka. Langkah kaki berat, ibu mengintip dari jendela. Itu Rian. Aku segera menggandeng anak-anak masuk ke kamar, menutup pintu, dan menahan napas. Ibu yang membukakan pintu. Assalamualaikum, Bu. Suaranya berat. Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini tuh? Aku mau ketemu Rina. Ibu menatap tajam. Dia nggak mau ketemu kamu. Pulanglah. Tolong, Bu. Aku cuma mau bicara. Bicara soal apa? Perselingkuhan kamu? Hutang kamu? Atau soal kenapa kamu tega libatkan anak-anak dalam masalahmu? Hening sesaat. Lalu suara Rian berubah. Nadanya lebih keras, lebih tertekan. Dia bawa anak-anak pergi gitu aja, Bu. Gimana kalau orang-orang yang nagih utang itu nyangka aku kabur? Mereka bisa nyari ke sini. Itu. Nada itu. Nada seorang pria yang mulai kehilangan kendali. Nada seseorang yang bukan takut kehilangan keluarga, tapi takut masalahnya meledak. Di dalam kamar, aku menggenggam tangan Rehan dan adiknya. Nafasku berat. Aku tak tahu apakah aku harus keluar dan menghadapinya, atau tetap diam dan biarkan waktu yang bicara. Tapi, saat aku mengintip dari sela tirai, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku merinding. Rian sedang menatap ke arah jendela kamar. Seolah tahu persis, kami ada di baliknya. Episode 11. Semua yang aku takutkan ternyata lebih nyata dari dugaanku. Setelah kedatangan Rian malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-katanya terngiang-ngiang. Kalau aku jatuh, aku nggak akan jatuh sendirian. Itu bukan lagi kata-kata seorang suami yang takut kehilangan. Itu ancaman. Halus tapi menusuk ke sumsum. Aku tahu Rian mulai terdesak. Dan orang yang terdesak bisa berubah jadi siapapun, bahkan makhluk yang tak kukenal. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk bertemu lagi dengan pengacaraku, Mas Wira. Aku harus tahu pasti, Mas. Seberapa dalam masalah Rian sebenarnya, Mas? Wira menyarankan untuk menyelidiki aset dan catatan keuangan Rian lebih jauh. Ia juga menghubungi kenalannya di lembaga keuangan informal, dan tak lama, kabar buruk datang. Rin, kata Mas Wira setelah mengakhiri teleponnya. Utangnya bukan cuma ke 1 orang. Ada 3 nama besar. 2 di antaranya, jaringan pinjaman ilegal. Darahku langsung terasa dingin. Jaringan? Tanyaku lirih. Ya. Dan 1 di antaranya, dikabarkan terkait dengan praktek kekerasan lapangan kalau nasabahnya mangkir. Aku memejamkan mata. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Rian bukan hanya berurusan dengan cinta terlarang. Dia sudah menyeret keamanan keluarga kami ke jurang yang berbahaya. Aku langsung menelepon ibu di rumah. Bu, kalau ada yang nyari aku atau Rian, jangan kasih tahu apapun. Jangan biarkan mereka masuk. Kalau bisa, pasang gembok tambahan. Di saat bersamaan, aku membuka kembali lembaran-lembaran masa lalu. Slip gaji Rian, sisa saldo, tagihan kartu kredit. Semuanya lubang. Semuanya kosong. Dan yang lebih parah, ada transaksi atas namaku. Dia pakai namaku. Dia pakai data kamu waktu ajukan pinjaman pertama. Jelas, Mas Wira. Kalau kamu nggak lapor dan minta perlindungan hukum sekarang, kamu bisa ikut kena dampaknya. Hatiku hancur. Tapi kali ini bukan karena cinta, melainkan pengkhianatan sebagai manusia. Malamnya, aku duduk di samping tempat tidur anak-anakku. Rehan bertanya, "Polos, Mama, Papa kenapa nggak jemput kita ke sekolah?" Aku tak mampu jawab, tapi dalam hati, aku berjanji satu hal. Anak-anakku tidak akan jadi korban dari kebodohan ayahnya sendiri.
Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku siap melepaskan semua, termasuk statusku sebagai istri, episode 12. Dia tak lagi. Sama, dan kini, aku harus siap diserang dari segala arah. Pagi itu, aku baru selesai mengantar anak-anak ke sekolah ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal, aku angkat dengan ragu. Halo? Tak ada suara di seberangnya. Hanya tarikan napas berat. Lalu suara laki-laki terdengar, pelan tapi dingin. Bu Rina, kabarnya ibu yang bawa lari anak-anak Pak Rian. Ya, darahku langsung membeku. Kami rekan bisnis beliau. Kami cuma ingin mengingatkan, kalau Bapak nggak bisa bayar utang, jangan bikin kami cari jalan sendiri. Klik. Telepon dimatikan. Aku berdiri terpaku di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba, motor matic hitam berhenti di depanku. 2 orang pria bertopeng masker gelap menatapku tajam, lalu melaju lagi tanpa kata. Tapi satu hal mereka tinggalkan. Selembar kertas di tanah. Jangan main sembunyi, Bu. Aku langsung ke Krian Remaswira. Kali ini bukan untuk minta nasihat, hukum, tapi perlindungan. Kamu butuh pendampingan resmi. Kalau perlu, lapor ke polisi dan minta perlindungan saksi. Ini bukan sekadar urusan rumah tangga lagi, Rin. Ini bisa masuk ke ancaman nyawa. Sore harinya, aku baru saja sampai rumah ibu ketika kulihat pintu pagar terbuka. Ibu biasanya selalu menguncinya rapat. Bu, panggilku masuk. Tak ada jawaban. Bu, aku lari ke dapur. Dan kulihat ibu terduduk di lantai. Gemetar. Matanya berkaca-kaca. Mereka masuk. Nggak pakai ketuk. Cuma bilang, sampaikan ke Rina, waktunya nggak banyak. Tanganku gemetar. Bukan lagi marah, bukan kecewa, tapi takut. Dan di tengah kekalutan itu, ponselku kembali berdering. Kali ini, nama yang muncul di layar, Rian. Rin, tolong angkat. Jangan bikin semuanya tambah parah. Aku tak tahu harus jawab atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, Rian bukan lagi hanya masalah rumah tangga. Dia kini jadi ancaman nyata untuk keluargaku. Dan aku tidak akan tinggal diam lagi. Episode 13. Dia datang membawa senjata. Fitnah yang bisa menghancurkan hidupku. 2. Hari setelah laporan resmi masuk ke kepolisian, aku pikir keadaan akan lebih tenang. Tapi ternyata, itu baru permulaan dari kekacauan yang lebih besar. Sore itu, setelah menjemput anak-anak, aku menerima surat dari pihak kelurahan. Bukan undangan. Bukan pengumuman, tapi surat mediasi keluarga. Atas permintaan Rian alasannya, istri meninggalkan rumah tanpa izin suami dan membawa anak-anak tanpa persetujuan. Diduga mengalami gangguan emosional dan butuh penanganan psikologis. Mataku nyaris tak percaya membaca surat itu. Aku, gangguan emosional, aku yang berjuang. Sendirian, aku yang melindungi anak-anak dari utang dan ancaman. Aku yang dituduh tidak stabil. Mas Wira, pengacaraku, hanya tertawa pahit saat membaca surat itu. Dia mencoba membalikkan keadaan. Ini umum. Pelaku manipulatif sering memainkan kartu korban saat mereka mulai kehilangan kendali. Tapi tuduhan ini bisa serius kalau kamu diam saja. Hari mediasi pun tiba. Aku datang bersama Mas Wira. Rian datang dengan ekspresi paling tenang yang pernah kulihat sejak pernikahan kami bermasalah. Tapi tatapannya dingin. Tidak ada rasa bersalah. Justru dia tersenyum kecil, seperti sedang menikmati permainan ini. Yang saya inginkan cuma satu, katanya kepada petugas mediasi. Anak-anak saya kembali. Istri saya bisa istirahat dulu, tenangkan diri. Aku tertawa. Dingin. Rian, kamu bukan ingin anak-anak kembali. Kamu cuma takut rahasia kotor kamu terbongkar. Dan sekarang kamu pakai anak-anak sebagai tameng. Rian, menatapku lekat-lekat. Kalau kamu terus maksa, aku bisa buat laporan balik. Biar pengadilan yang nilai siapa yang pantas pegang hak asuh. Itu dia, senjata barunya. Hak asuh. Sore itu, setelah mediasi selesai tanpa kesepakatan, aku duduk di mobil dan menatap kosong ke depan. Air mata tak keluar, tapi di dalam, aku merasa seperti perempuan yang disayat perlahan.
oleh orang yang pernah kucintai paling dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku berpikir untuk merekam semua bukti. Semua. Karena satu-satunya cara menang melawan kebohongan adalah dengan kebenaran yang terstruktur. Episode 14. Bukti demi bukti aku kumpulkan, tapi makin dekat. Kebenaran makin bahaya yang datang. Sudah 2 minggu sejak mediasi gagal. Sejak itu Rian menghilang. Tidak ada kabar, tidak datang lagi ke rumah ibu. Bahkan tidak muncul di Krian tempat dia dulu bekerja, yang katanya sudah dia tinggalkan sejak 3 bulan lalu. Tapi bukan berarti dia berhenti bergerak. Justru dari balik bayang-bayang, aku bisa merasakan langkahnya. Setiap harinya ada saja orang asing yang tidak sengaja bertanya ke tetangga, mengintip dari jauh, atau pura-pura jadi kurir makanan. Mereka bukan sekadar mengintai, mereka memantau. Sementara itu, aku dan Mas Wira mulai menyusun berkas tuntutan cerai dengan tambahan permohonan hak asuh penuh dan gugatan atas penyalahgunaan data pribadi. Aku juga mulai merekam semua interaksi yang mencurigakan. Salah satunya adalah saat seorang lelaki muda datang ke minimarket, tempat aku belanja, berpura-pura kenal denganku. "Bu Rina, ya? Saya teman Mas Rian. Katanya dia nyesel banget. Dia cuma pengen ketemu anak-anak. Nggak lebih. Kalau cuma pengen ketemu," kataku tenang sambil menyalakan perekam suara. "Kenapa dia kirim orang buat ngawasin rumah, bukan datang baik-baik?" Lelaki itu langsung gugup dan pergi. Malamnya, aku membuka kembali rekaman lama di ponsel. Suara perempuan, suara selingkuhan Rian, masih tersimpan jelas. "Kamu janji bakal ceraikan dia, Rian. Aku nggak mau hubungan kita kayak gini terus." Dan suara Rian membalas, "Sabar, aku lagi urus pinjaman terakhir." Setelah itu aku bebas. Pinjaman terakhir, aku baru sadar. Selama ini Rian bukan cuma menumpuk utang untuk judi atau gaya hidup, tapi juga untuk membiayai kehidupan barunya dengan perempuan lain. Dan yang lebih menyakitkan, aku yang dia jadikan jaminan. Aku bercerita pada Mas Wira. "Kalau kamu sudah punya semua ini," katanya, "kita masuk fase paling krusial, tapi juga paling berisiko. Rian tidak akan tinggal diam. Dia akan menyerang balik, secara hukum, atau lebih buruk, secara fisik." Aku diam sejenak, lalu menjawab, "Aku nggak takut disakiti lagi. Yang aku takut, anak-anakku hidup dalam bayang-bayang ayahnya sendiri." Episode 15. Dia tampil di depan umum, membalikan cerita, dan menjilat luka yang dia buat sendiri. Aku baru saja menyelesaikan konsultasi terakhir dengan Mas Wira di Krianer Hukum saat ponselku berdering. Kali ini bukan telepon, tapi notifikasi dari media sosial. Akun Facebook lama Rian yang selama ini mati suri, tiba-tiba aktif kembali. Dan lebih mengejutkan, ia membuat unggahan panjang. Publik. "Rian Suryana, 2 jam lalu saya tak pernah menyangka rumah tangga saya akan hancur seperti ini. Saya bukan laki-laki sempurna, saya akui. Tapi selama ini saya mencoba memperbaiki diri. Istri saya, Rina, pergi begitu saja, membawa anak-anak tanpa bicara, lalu menuduh saya macam-macam. Dia paksa cerai, padahal saya masih ingin mempertahankan keluarga kami. Demi anak-anak, saya berjuang. Tapi sekarang, nama baik saya dipermainkan." Hampir 200 komentar, dan lebih dari 300 kali dibagikan dalam waktu 2 jam. Beberapa komentar penuh empati dari orang-orang yang tidak tahu apa-apa. "Sabar ya Mas, semoga istrinya sadar diri. Dunia sekarang kejam, laki-laki baik disangka jahat. Semangat buat anak-anak Mas." Tanganku gemetar. Dia bukan hanya bermain di ranah hukum sekarang. Dia mainkan opini publik. Dia menjadikanku tokoh antagonis dalam skenario yang dia karang sendiri. Mas Wira segera menyusun respons. "Kita bisa kirim somasi untuk pencemaran nama baik. Tapi ini juga bisa jadi peluang. Sekarang dia buka permainan di depan umum. Artinya, kita bisa tunjukkan bukti nyata ke publik juga. Tapi ingat, jangan emosional. Semua harus elegan. Tunjukkan kamu korban, bukan pemain drama." Aku memutuskan untuk diam, tapi tak tinggal diam. Malam itu aku upload 1 video.
tanpa wajah, tanpa banyak kata. Hanya cuplikan rekaman suara. Aku pakai nama Rina buat ajukan pinjaman, karena dia punya skor kredit lebih bagus. Tapi nggak akan lama kok, nanti aku lunasi. Suara Rian. Dan satu kalimat kutulis di deskripsi. Saya tidak akan bicara banyak. Biarlah suara ini yang bicara. Kebenaran tidak butuh drama, hanya butuh bukti. Video itu meledak. Dalam waktu semalam, menjadi viral. Komentar yang tadinya mendukung Rian mulai berbalik. Kalau ini beneran suara dia, keterlaluan sih. Giliran dibalas bukti, diam semua tuh pendukungnya. Jadi ini si korban sebenarnya pelaku? Tapi aku tahu, ini belum selesai. Ini baru badai pertama. Karena keesokan harinya, aku menerima surat dari pengadilan. Rian menuntut balik, menuduhku memfitnah, membawa anak tanpa izin, dan tak layak jadi ibu karena mental tidak stabil. Episode 16. Sidang perdana dimulai, tapi bukti yang muncul. Justru mengubah segalanya. Tanggal yang kutunggu sekaligus kutakuti akhirnya tiba. Sidang perdana gugatan cerai dan hak asuh. Aku datang ke pengadilan ditemani Mas Wira dan seorang rekan psikolog anak yang bersedia jadi saksi jika diperlukan. Rian datang seperti biasa dengan wajah tenang yang penuh kepalsuan. Berpakaian rapi, dengan senyum kecil ke beberapa orang media yang diam-diam meliput. Saya hanya ingin keluarga saya kembali, katanya pada wartawan. Istri saya sedang tidak stabil. Saya ingin bantu dia kembali sehat. Munafik. Tapi aku tidak membalas. Di dalam ruang sidang, hakim membuka sesi dengan suara tegas namun netral. Kami duduk berseberangan. Tapi rasanya seperti berdiri di dua dunia yang sama sekali berbeda. Namun, di tengah sesi perkenalan dokumen awal, Mas Wira mendapat pesan masuk. Ia membukanya, lalu menatapku dengan sorot mata serius. Rin, kita dapat bukti baru. Dari mantan, karyawan perusahaan tempat Rian kerja dulu. Dan ini bisa membalikkan semua. Hakim memberi waktu sidang ditunda sebentar untuk verifikasi bukti. Kami keluar ruang sidang. Mas Wira menunjukkan pesan dan satu file audio dari seseorang bernama Arman. Saya kerja bareng Pak Rian di bagian keuangan. Saya tahu dia pakai data istri untuk urusan pribadi. Bahkan sempat ada dana perusahaan yang masuk rekening atas nama Rina. Waktu saya protes, dia bilang, "Tenang aja, yang nanggung nanti istri gue." Saya baru berani ngomong sekarang karena dulu takut kehilangan kerja. Aku membeku. Jadi benar. Bahkan uang Krianer pun pernah dialihkan. Dan aku dijadikan tamengnya. Mas Wira segera menyiapkan lampiran resmi untuk bukti tambahan. Hakim menerima permintaan untuk menyertakan keterangan Arman sebagai saksi ahli. Jika perlu lewat video call. Rian mulai terlihat gugup. Senyumnya tidak semantap tadi. Bahkan sempat memelototi kami ketika keluar dari ruang sidang. Sore harinya, aku duduk di taman kecil pengadilan, menatap langit senja. Anak-anakku masih terlalu kecil untuk mengerti bahwa hari ini ibunya sedang bertarung bukan hanya untuk hak asuh, tapi untuk nama baik, untuk martabat. Dan di saat aku tenggelam dalam pikiran, ponselku berdering lagi. Nomor baru. Ibu Rina, saya teman Mbak Sari. Saya pernah kerja di salon tempat dia dulu kerja. Yang selingkuhan suami ibu. Aku langsung tegang. Kenapa Mbak? Saya cuma mau bilang, dia nggak cerita semua. Ada hal yang mungkin ibu perlu tahu. Tentang kecelakaan yang pernah terjadi 6 bulan lalu. Kecelakaan? Apa maksudnya? Yang jelas, Mbak Sari bukan korban. Tapi ikut dalam satu hal yang bisa masuk pidana. Episode 17. Kecelakaan. Itu ternyata direncanakan dan namaku ada dalam permainannya. Malam itu aku duduk sendiri di kamar, lampu sengaja diredupkan. Sambil memutar ulang rekaman suara dari perempuan yang mengaku teman selingkuhan Rian. Waktu itu ada kecelakaan. Sari panik banget. Tapi bukan karena luka atau siapa yang celaka, tapi karena katanya ada barang penting di dalam mobil yang rusak. Katanya, itu bisa jadi bukti kalau ada penggelapan. Kata-kata itu menghantam seperti palu godam ke dadaku. Penggelapan, barang bukti, mobil rusak. Kenapa semua ini terdengar seperti bagian dari skenario yang lebih besar?
Pagi harinya aku dan Mas Wira menemui perempuan tersebut. Namanya Lia. Ia bekerja sebagai asisten di salon tempat Sari dulu bekerja. Kami bertemu di sebuah kafe, jauh dari kota. Ia terlihat gugup, tapi matanya jujur. Saya dengar semuanya dari Sari. Waktu itu dia dan Pak Rian mau buang barang, katanya. Saya nggak tahu pasti apa, tapi dari obrolannya, kayaknya itu laptop atau hard disk yang isinya data-data ilegal. Entah rekening palsu, entah dokumen perusahaan, saya juga nggak ngerti. Mas Wira mencatat cepat. Lalu kecelakaannya bagaimana? Tanyanya. Mereka sengaja nabrakan mobil lama ke tiang, biar kelihatan kayak kecelakaan. Tapi barangnya tetap dibawa kabur. Cuman, katanya waktu itu Pak Rian sempat panik karena hard disknya nyelip dan nggak ketemu. Hatiku berdegup keras. Kalau itu benar, kata Mas Wira perlahan, dan hard disk itu masih ada, maka kita bisa menyeretnya ke ranah pidana berat. Sore harinya, aku kembali membuka kotak lama di rumah ibu. Kotak itu dulu milik Rian. Ia tinggalkan saat kabur dari rumah. Aku tak punya harapan banyak, tapi entah kenapa tanganku bergerak sendiri, membuka satu persatu lapisan kotak. Di bawah tumpukan dokumen rusak dan kabel-kabel bekas, aku menemukannya. Sebuah hard disk eksternal, berdebu, tapi utuh. Mataku berkaca-kaca. Tuhan, kalau ini memang bukti yang selama ini kusebut-sebut, maka perang ini sudah diambang kemenangan. Malam itu, Mas Wira membawanya ke rekan IT forensik untuk pemeriksaan data. Beberapa jam kemudian, kami mendapat kabar. Rina, ini luar biasa, katanya di telepon. Hard disk ini berisi catatan transfer uang, beberapa menggunakan nama dan KTP kamu. Ada juga daftar pengeluaran pribadi Rian untuk Sari, termasuk bukti rekening yang dia manipulasi dari tempat kerja lamanya. Ini bukan lagi kasus rumah tangga, ini kriminal ekonomi. Hatiku ingin berteriak, bukan karena senang, tapi karena akhirnya semua sakit hati ini punya bentuk, punya nama, dan bisa dibawa ke meja hukum. Episode 18. Aku seret namanya ke polisi, tapi justru sahabat sendiri yang menikam dari belakang. Hari itu aku menginjakkan kaki ke krianer polisi, bukan sebagai korban rumah tangga saja, tapi sebagai pelapor kasus pidana. Didampingi Mas Wira, aku menyerahkan laporan resmi beserta semua dokumen dan bukti digital dari hard disk yang ditemukan. Petugas menanggapinya serius, bahkan langsung mengagendakan penyelidikan awal. Ibu, ini cukup kuat untuk membuka penyidikan atas dugaan pencucian, uang dan penipuan identitas. Kami akan tindak lanjuti. Aku mengangguk. Ini langkah besar. Langkah yang mungkin bisa menjatuhkan Rian. Sekali dan untuk selamanya. Tapi tak lama setelah itu, ada kejadian yang membuatku limbung. Sahabatku sendiri, Intan, tiba-tiba hilang. Kontak Intan adalah orang yang selama ini selalu mendengarkan keluh kesahku, bahkan menemaniku saat awal-awal aku kabur dari rumah. Ia tahu banyak rahasiaku, terlalu banyak. Aku coba hubungi, tidak aktif. Kudatangi rumahnya, kosong. Dan tiba-tiba, malam itu muncul pesan dari nomor asing. Kalau kamu pikir kamu menang, kamu salah. Rian gak sendirian. Kamu dikhianati dari dalam Rina. Nomor tidak dikenal, dadaku sesak. Apa maksudnya? Keesokan harinya Mas Wira datang terburu-buru. Rina, kita punya masalah. Apalagi Mas? Seseorang membocorkan ke Rian soal laporan pidana ini. Dia menyiapkan strategi bertahan. Bahkan katanya dia mau bawa-bawa anak-anak dan bilang, kamu manipulatif serta dendam karena diselingkuhi. Seseorang kasih tahu dia semua rencana kita. Dan di tangan Mas Wira, ada fotonya. Foto Intan. Sedang bertemu dengan Rian. Di sebuah kafe, tanganku gemetar. Perempuan yang kuanggap sahabat, yang kupeluk sambil menangis malam-malam, ternyata menjualku. Kepalaku panas, perutku mual. Tapi aku tahu, ini bukan saatnya runtuh. Aku justru harus lebih kuat. Karena kalau aku tumbang sekarang, maka semua perjuangan ini sia-sia. Mas, saya mau satu hal. Apa? Kita pastikan Intan jadi saksi.
tapi bukan di pihak dia. Kamu yakin sanggup? Saya sudah sanggup sejak pertama kali bertahan demi anak-anak. Episode 19, sahabatku. Jadi saksi pihak suami. Tapi apa yang ia akui justru membongkar borok terdalam. Rian, hari sidang lanjutan tiba. Kali ini bukan soal perceraian, tapi laporan pidana atas nama Rian. Semua terasa lebih berat, lebih serius, lebih menentukan. Aku duduk di ruang sidang dengan napas tercekat, mencoba menyembunyikan gemetar di jemariku. Di hadapan hakim, jaksa penuntut menyusun berkas perkara. Penyalahgunaan identitas, manipulasi data keuangan, pengalihan dana perusahaan. Tapi yang membuat jantungku benar-benar terpukul adalah ketika nama saksi dari pihak pembela disebut. Pihak terdakwa mengajukan saksi meringankan, Intan Rahayu. Intan, sahabatku. Perempuan yang dulu duduk di ruang tamuku, memelukku saat aku menangis. Kini berdiri di kursi saksi, membela orang yang menghancurkan hidupku. Wajahnya datar. Tapi ketika ia bersaksi, kalimat pertamanya membuat ruangan hening. Saya bersedia jadi saksi karena saya kenal Rina dan Rian sejak lama. Dan saya tahu, ada hal-hal yang Rina sembunyikan dari semua orang. Hatiku mencelos, tapi aku menatapnya tanpa berkedip. Apa maksud Anda? Tanya hakim. Saya tahu Rian memang berselingkuh, tapi semua ini terjadi bukan tanpa sebab. Rina sudah lama tahu, tapi dia tetap bertahan demi sesuatu, demi citra, bahkan demi mengontrol keuangan rumah tangga. Saya tahu karena saya sendiri pernah diminta bantu urus rekening atas nama dia. Mataku menyipit. Itu bohong. Intan tidak pernah menyentuh rekening rumah tanggaku. Tapi justru saat aku siap berdiri dan membantah, Intan menunduk dan berkata pelan, "Tapi semua itu dulu. Karena sekarang saya ingin mengakui, saya berbohong pada Rian. Dia pikir saya di pihaknya. Tapi saya justru datang ke sini untuk mengungkapkan yang sebenarnya." Suara sidang gaduh. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan. "Saya saksikan sendiri," lanjut Intan, "bahwa Rian menggunakan nama Rina untuk mendaftar pinjaman usaha fiktif. Saya ikut saat dia dan Sari menghilangkan barang bukti dari Krianer. Saya diam karena takut. Tapi ketika saya lihat bagaimana Rina berjuang sendirian, saya sadar, saya harus bicara. Aku membeku. Intan ternyata memainkan dua sisi. Membocorkan informasi agar tahu sejauh mana Rian melindungi dirinya sendiri, lalu menyerangnya balik di pengadilan. Mas Wira menyeringai kecil di sampingku. "Dia main cantik, Rin, tapi kali ini cantiknya di pihak kita." Episode 20. Dia tahu aku mulai menang, tapi justru anak-anak yang dijadikan senjatanya. Setelah kesaksian Intan yang meledak bak bom waktu, sidang sempat diskors 3 hari. Selama waktu itu, aku hanya ingin memeluk anak-anakku lebih erat. Karena entah kenapa, aku merasa badai belum benar-benar selesai, dan ternyata benar. Di hari kelanjutan sidang pidana, pihak Rian mengajukan langkah kejutan, gugatan balik soal hak asuh anak. Mas Wira membacanya dengan rahang mengeras. Dia pakai pendekatan psikologis. "Rin, dia bilang kamu mengalami tekanan mental berat, bahkan kemungkinan depresi post-trauma yang membuatmu tak layak mengasuh anak-anak." Dunia serasa berhenti berputar. Orang yang selama ini menyakitiku, menghancurkan harga diriku, sekarang menggugatku atas luka yang dia sendiri ciptakan. Di pengadilan, Rian berdiri dengan gaya yang nyaris menjijikkan, tenang, sopan, seolah korban. Saya hanya ingin anak-anak saya tumbuh di lingkungan yang stabil. Ibu mereka sudah melewati trauma berat. Saya khawatir itu berdampak pada kondisi psikologis anak-anak. Dia bicara seolah selama ini tak pernah meninggalkan kami. Seolah bukan dia yang berselingkuh. Seolah bukan dia yang menampar anakku sampai trauma bicara. Mas Wira berdiri dan melawan. Kami punya laporan dari psikolog anak independen. Anak-anak justru mengalami regresi perilaku saat berada bersama Tuan Rian. Dan kami memiliki rekaman dari satu sesi konsultasi di mana anak pertama mereka berkata, "Aku takut pulang sama ayah." Pengadilan terdiam.
Namun Rian masih punya satu peluru terakhir. Ia mengajukan satu saksi baru dari pihaknya. Bukan Intan, bukan pengacara, bukan saudara, tapi seorang terapis anak yang katanya pernah ditugaskan diam-diam oleh keluarga Rian untuk menilai Rina dari kejauhan. Terapis itu berbicara, tidak tegas, tapi cukup untuk membangun keraguan. Ibu, Rina terlihat lelah, mudah tersulut emosi, dan sering menangis. Dalam beberapa catatan, ini bisa mengarah pada gejala depresi ringan. Tapi saya tidak bisa memastikan diagnosis tanpa sesi resmi. Hakim mencatat, aku bisa merasakan pengadilan ini mulai berubah menjadi panggung gaslighting. Dan aku adalah korban yang dituduh tak stabil hanya karena berani bertahan. Malamnya aku duduk sendiri di balkon rumah ibu. Langit mendung, dan dalam hati aku tahu, jika aku diam, maka Rian akan menang bukan karena benar, tapi karena lihai memutarbalikan kebenaran. Tiba-tiba ponselku berdering, nomor tak dikenal lagi. Ibu Rina, saya Sinta. Dulu asisten rumah tangga Pak Rian saat dia tinggal di apartemen dengan perempuan itu. Saya ingin bicara. Saya lihat semua dari awal. Dan saya dengar dia mulai menyentuh anaknya waktu mabuk. Saya takut, Bu. Tapi saya nggak tahan lagi diam. Tanganku langsung mengepal. Terima kasih, Mbak Sinta. Maukah kamu bersaksi? Kalau itu bisa lindungi anak-anak, saya siap. Episode 21. Kesaksian mantan ART bongkar sisi gelap Rian. Anak kami ternyata pernah dikurung. Hari itu ruang sidang penuh sesak. Beberapa wartawan lokal mulai meliput karena kasus ini jadi sorotan. Bukan hanya karena statusnya, tapi karena drama moral dan psikologis yang menyertainya. Aku duduk diam, menggenggam tas kecilku erat-erat. Hari ini, saksi yang kuajukan akan maju. Sinta, mantan ART yang pernah bekerja untuk Rian diam-diam di apartemennya bersama selingkuhannya. Sari wajah Sinta terlihat gugup saat bersaksi, tapi suaranya bulat. Saya kerja selama 5 bulan di sana. Saya tahu Pak Rian sering mabuk. Dan saya lihat sendiri, anak pertamanya Dira pernah datang ke apartemen. Saat itu Bapak Rian marah besar. Dia suruh anaknya diam, lalu kunci anak itu di balkon luar selama hampir 2 jam. Ruangan bergemuruh. Aku menutup mulut, tak percaya. Anak itu menangis, teriak-teriak. Tapi Pak Rian malah putar musik keras-keras. Saya coba buka pintunya, tapi dimarahin juga. Besoknya anak itu demam. Saya disuruh diam. Katanya kalau saya cerita ke siapa-siapa, saya bisa kena pasal pencemaran nama baik. Hakim tampak terguncang. Apakah Anda bersedia membuat pernyataan tertulis dan tanda tangan di bawah sumpah? Saya bersedia, Yang Mulia. Saya sudah terlalu lama diam. Rian tampak pucat. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi menatapku penuh percaya diri. Bahkan pengacaranya terlihat gelisah dan tidak siap dengan kejutan ini. Mas Wira membisikkan sesuatu ke telingaku. Hari ini kita bukan cuma menghapus keraguan. Kita membuat semua orang sadar siapa Rian sebenarnya. Setelah sidang selesai, banyak orang menatapku dengan sorot berbeda. Bukan tatapan kasihan, tapi penghormatan. Seorang ibu bahkan menghampiriku di luar. Saya ikuti kasus ibu di media. Saya dulu juga pernah diam waktu suami saya bilang saya gila. Tapi ibu bangkit. Terima kasih karena sudah bicara. Untuk banyak perempuan seperti saya, mataku berkaca-kaca. Aku tak tahu harus jawab apa. Tapi dalam hati, aku tahu. Aku tak lagi sendirian. Episode 22. Malam sebelum putusan, dia datang diam-diam ke rumahku dan mengancam. Hujan turun deras malam itu. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Mungkin karena anak-anak sudah tidur, dan pikiranku sibuk menyiapkan mental untuk sidang keputusan besok. Aku baru saja selesai merapikan berkas ketika terdengar suara bel. 2 kali. Cepat. Tergesa. Aku mengintip dari jendela. Dan seketika darahku dingin. Rian. Berdiri basah kuyup, dengan wajah penuh amarah dan keputusasaan. Kupanggil Mas Wira yang sedang berjaga di ruang tamu. Jangan buka pintu, kataku. Cepat. Tapi Mas Wira menggeleng pelan. Kita rekam semuanya. Kalau dia datang diam-diam tanpa izin, itu bisa jadi pelanggaran serius.
Kami aktifkan kamera pengawas dan buka pintu sedikit, cukup untuk mendengar tapi tetap waspada. Rian melangkah maju. Wajahnya sudah tak seperti biasanya, matanya merah, nafasnya memburu. "Rina, kamu pikir kamu menang ya?" Aku tak menjawab. "Kamu pikir kamu hebat bisa bawa saksi, bikin aku kelihatan jahat, hancurin reputasi aku? Kamu kira itu cukup buat ambil anak-anak dariku?" Mas Wira menahan tubuhnya agar tidak melewati pagar kecil. "Tuan Rian, Anda melanggar larangan mendekati klien saya. Segera pergi sebelum kami hubungi pihak berwajib." Tapi Rian malah tertawa kecil. "Kalian semua munafik. Kalian pikir kalian bersih. Rina ini juga bukan ibu yang sempurna. Dia pernah tinggalkan anak-anak sendirian di rumah. 3 malam. Waktu itu dia kabur ke rumah ibunya. Aku tersentak. Itu saat aku depresi berat. Tapi anak-anak dititip ke tetangga, bukan ditinggal." Begitu saja, Rian mencoba memutarbalikkan fakta. "Kalau aku jatuh, kamu juga harus jatuh, Rin. Aku nggak akan pergi sendirian ke lubang ini." Mas Wira sudah menekan tombol darurat. Tak lama kemudian, 2 petugas keamanan datang dan meminta Rian pergi. Ia akhirnya mundur, tapi sebelum benar-benar pergi, ia berteriak, "Ingat, besok belum selesai. Aku masih bisa bawa semua orang jatuh bersamaku." Malam itu aku tak bisa tidur, tapi bukan karena takut, melainkan karena aku sadar orang yang kupanggil suami dulu sudah sepenuhnya hilang. Yang tersisa hanyalah bayangan rapuh dari seorang pria yang tak bisa menerima kenyataan bahwa dia kalah bukan karena aku, tapi karena kejahatannya sendiri. Episode 23, Hari Putusan. Tapi dia sempat main kartu terakhir yang hampir menghancurkan semua. Hari itu akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak. Tak hanya keluarga, wartawan lokal, dan media online mulai meliput secara terbuka. Kasus ini bukan sekadar sengketa rumah tangga, tapi jadi cermin luka dalam relasi, kekuasaan, dan manipulasi. Aku duduk di samping Mas Wira. Tanganku dingin, tapi hatiku mantap. Hakim masuk, membawa berkas putusan setebal map kuning. Semua orang menahan napas. Namun sebelum pembacaan dimulai, pengacara Rian mendadak berdiri dan menyodorkan satu berkas tambahan. "Yang mulia, kami memiliki dokumen terakhir yang bisa mengubah arah perkara, surat pengakuan dari Ibu Rina yang pernah ditandatangani secara sadar, berisi bahwa beliau mengakui gangguan emosional dan ketidakmampuannya mengasuh anak pada tahun 2021. Aku tertegun. "Itu surat konseling pribadi yang kutandatangani waktu aku mengalami postpartum depression setelah melahirkan anak kedua. Surat itu bersifat rahasia, hanya untuk keperluan terapi, bukan hukum." Mas Wira langsung berdiri. "Yang mulia, dokumen itu diperoleh tanpa izin, melanggar kode etik medis dan kerahasiaan pasien. Kami akan mengajukan keberatan resmi." Ruangan mendidih. Hakim tampak gusar. Ia memutuskan untuk menunda pembacaan putusan 1 jam untuk meninjau ulang bukti tambahan tersebut. Di luar ruang sidang, aku terduduk lemas. Dia benar-benar tak punya batas, gumamku. Bahkan trauma terdalamku pun dijadikan senjata. Mas Wira menepuk bahuku. "Rin, surat itu tak akan menyelamatkan dia. Justru makin menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dan aku janji, kamu tak akan menghadapi ini sendirian." 1 jam kemudian, hakim kembali. Wajahnya tegas, dingin, dan penuh wibawa. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti, kesaksian saksi, dan keberatan yang sah dari pihak tergugat, pengadilan menolak dokumen tambahan karena melanggar privasi hukum dan etika medis. Dan dengan ini, pengadilan memutuskan seluruh ruangan terdiam. Ibu Rina dinyatakan sah mendapat hak asuh penuh atas kedua anak. Tuan Rian hanya diberi hak kunjungan terbatas dengan pengawasan selama 6 bulan ke depan, sebelum evaluasi psikologis lanjutan. Untuk perkara pidana, pengadilan menyatakan bahwa Tuan Rian bersalah atas tindakan kekerasan dalam rumah, tangga, dan pelanggaran etika hukum keluarga. Sanksi administrasi dan masa percobaan hukum dijatuhkan selama 1 tahun.
Aku tak bisa menahan air mata. Bukan karena senang menang, tapi karena akhirnya aku dan anak-anak bisa bernapas lega. Tanpa bayangan ancaman, tanpa ketakutan setiap malam, tanpa trauma dibungkam. Episode 24, Surat Misterius. Itu datang mengungkap sisi gelap Rian yang belum pernah kuterka. Seminggu setelah sidang berakhir, hidupku perlahan mulai tenang. Aku pindah ke rumah baru bersama anak-anak. Kecil, sederhana, tapi hangat. Tak ada lagi ketakutan bangun tengah malam karena mimpi buruk. Atau langkah kaki berat di lorong rumah. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Pagi itu aku menerima sebuah surat di kotak pos. Tanpa pengirim. Tanpa nama. Hanya satu amplop coklat lusuh. Dengan tulisan tanganku sendiri di bagian depan. Untuk Rina. Aku rasa kamu harus tahu ini. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar foto dan sepotong surat tulisan tangan. Foto itu menunjukkan Rian dengan seorang gadis muda. Terlihat akrab, terlalu akrab. Dan surat itu mengubah segalanya. Halo Rina, aku tahu kamu tidak mengenalku, tapi aku pernah bekerja untuk Rian sebagai rekan bisnis. Sebenarnya aku pacar gelapnya jauh sebelum Sari datang. Tapi bukan itu intinya. Aku ingin kamu tahu, Rian punya satu sisi yang bahkan kamu belum pernah lihat. Surat itu mengungkap bahwa Rian selama ini memanipulasi bukan hanya keluarganya, tapi juga rekan kerja, bahkan beberapa perempuan di luar sana. Ia menggunakan uang dari proyek-proyek keluarga untuk membiayai gaya hidup diam-diamnya. Judi online, pesta pribadi, dan relasi tak sehat dengan perempuan muda yang butuh bantuan. Aku tahu aku juga salah karena terlibat. Tapi aku merasa bersalah setelah melihat bagaimana kamu memperjuangkan anak-anakmu. Jika kamu butuh saksi untuk proses apapun ke depan, aku bersedia. Aku terduduk lama di ruang makan. Selama ini aku pikir aku sudah tahu semua kebusukan Rian. Ternyata belum. Yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan baru yang terungkap, tapi kenyataan bahwa aku pernah mencintai seseorang yang tak pernah benar-benar jadi manusia utuh di hadapanku. Keesokan harinya, aku konsultasikan surat itu dengan Mas Wira. Ia bilang, bukti itu bisa diajukan untuk memperpanjang batasan hukum dan pengawasan atas Rian, bahkan membuka kasus pencucian uang. Tapi aku tak langsung memutuskan. Malam itu, saat anak-anak tidur, aku duduk sendiri di teras. Kucengkeram surat itu, lalu kubakar pelan-pelan. Cukup. Aku tak ingin hidupku dikuasai bayang-bayang dia lagi. Dia boleh jadi monster, tapi aku tidak akan jadi korban selamanya. Episode 25. Penutup final. Akhir cerita, ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang bertahan. Setahun telah berlalu sejak hari terakhir di ruang sidang itu. Musim hujan kembali datang, seperti waktu itu. Tapi kali ini, hati ini tidak basah karena luka, tapi penuh karena syukur. Aku Rina, kini hidup sederhana di pinggiran kota bersama dua anakku. Pagi hari aku membuka warung kecil milikku sendiri. Sore, aku ajak anak-anak ke taman dekat rumah. Tak mewah, tapi kami hidup dengan tenang. Aku tidak menikah lagi, dan tidak terburu-buru untuk itu. Cinta sejati pertama dalam hidupku kini adalah diriku sendiri. Malam ini, aku menulis di buku harian. Bukan karena ingin mengenang luka, tapi karena aku ingin meninggalkan pesan. Untukmu, yang mungkin sedang membaca ini, dan merasa sendirian, lelah, terjebak. Aku pernah jadi perempuan yang memilih diam, lalu aku jadi perempuan yang dipaksa bicara. Kini, aku adalah perempuan yang memilih bicara. Bukan karena ingin didengar, tapi karena tahu ada banyak suara yang selama ini dikubur. Rian, setelah sidang itu, ia mencoba mengajukan banding, tapi semua ditolak. Ia tak lagi hadir dalam hidup anak-anak. Bukan karena aku melarang, tapi karena mereka sendiri yang memilih untuk tidak lagi bertemu. Hari ini, aku berdiri di depan cermin. Bukan untuk merapikan wajah, tapi menatap diri sendiri yang dulu. Seorang ibu, istri, dan manusia. Yang pernah hancur, tapi tidak musnah. Jika kau tanya apa yang paling menyakitkan dari pernikahanku,
bukan perselingkuhan, bukan kebohongan, bahkan bukan penghinaan. Tapi saat aku sendiri pun lupa siapa diriku sebenarnya. Kini aku tahu, aku bukan korban. Aku adalah penyintas. Dan ini bukan akhir dari kisahku, tapi awal dari hidup yang benar-benar milikku. Jika kamu merasa terjebak dalam hubungan yang membuatmu hancur secara batin, ingat, diam bukan pilihan yang membuatmu aman selamanya. Kadang, untuk menyelamatkan yang kita cintai, kita harus berani kehilangan apa yang selama ini kita anggap rumah. Karena rumah sejati adalah tempat di mana hatimu tidak harus bersembunyi dari ketakutan. Tamat. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena kisah nyata seperti ini bisa jadi suara untuk mereka yang belum berani bicara. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.